Untuk kesempatan Rabu siang hari ini, untuk bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, TV, juga Radio Roja. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat menghadirkan kajian ilmiah live dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan bersama Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala sesaat lagi. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Langsung saja kita menyimak bimbingan dan pelajaran bersama beliau. Kepada Ustaz mempersilakan, falyatafaddal mashkuran ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Rabu siang 7 Safar 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian membaca kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah pengajian Raja TV dan Raja Radio atau Radio Roja dan TV Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita melanjutkan membahas bab bayanu syai'in min anwa'is sihr, bab penjelasan tentang sebagian dari macam-macam sihir. Dan kita sudah sampai kepada dalil yang ketiga, dan pada kesempatan kali ini kita membaca dalil yang keempat. Walin Nasa'i min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad ashrak, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Yang artinya, dan Imam An-Nasa'i rahimahullah memiliki riwayat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, siapa saja yang mengikat pada buhul-buhul
kemudian meniup di dalam ikatan-ikatan tersebut, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Dan siapa yang telah melakukan sihir, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan siapa yang bergantung kepada sesuatu apapun, disandarkan dirinya kepada sesuatu tersebut. Penulis berkata, "Hadza haditsun dzakarahu al-musannifu min hadits Abi Hurairah wa azahu lin-Nasa'i. Faqad rawahu an-Nasa'i marfu'an wa hassanahu Ibnu Muflih." Hadis ini disebutkan oleh penulis Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan disandarkan kepada riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i secara marfu', dan hadis ini dihasankan derajatnya oleh Imam Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala. Qauluhu walin Nasa'i wa huwa al-Imam al-Hafiz Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali ibn Sinan, Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr ibn Dinar Abu Abdurrahman sahibus Sunan wa ghairuha. An-Nasa'i namanya adalah Imam Al-Hafidh Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar Abu Abdurrahman. Beliaulah yang menulis kitab As-Sunan, yaitu Sunan An-Nasa'i dan selainnya. Ruya atau rawa an Muhammad bin Al-Muthanna wa bin Bashar wa Qutaibah wa Khalq. Dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Muthanna, kemudian Imam Ibn Bashar, kemudian Qutaibah, dan juga banyak rawi-rawi lainnya. Wa kana ilaihi fi al-muntaha fil ilmi bi'ilal hadith. Dan kepada Imam An-Nasa'i lah puncak di dalam pengetahuan tentang ilmu-ilmu kecatatan hadis. Mata sanata 33. Beliau wafat pada tahun 303 afwan. Walahu 88 sanah rahimahullah ta'ala. Dan beliau berumur ketika meninggal 88 tahun. Nah. Kemudian qauluhu man 'aqada 'uqdah thumma nafatha fiha faqad sahar. Siapa yang mengikat pada sebuah ikatan lalu dia meniup pada ikatan-ikatan tersebut, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Ya'lam anna as-saharata idza aradu 'amal as-sihri aqadu al-khuyuta wa nafathu 'ala kulli 'uqdah. Ketahuilah, kata penulis kitab Fathul Majid, bahwa para tukang sihir jika menginginkan untuk mengamalkan praktek sihir, maka mereka mereka mengikat tali-tali dan menjampi-jampi atas setiap ikatan. Hatta yan'aqida ma yuridu minas sihr, sampai terjadi apa yang mereka inginkan dari perbuatan sihir. Qala Allah Ta'ala wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku berlindung dari keburukan wanita-wanita yang meniup di buhul-buhul. Yani as-sawahir allati yaf'alna dzalik, yaitu para tukang sihir yang melakukan perbuatan sihir tersebut. Wan nafsu huwa an-nafkhu ma'ar riq. Nah, tadi kan disebutkan bahwa siapa yang mengikat pada ikatan-ikatan kemudian dia melakukan nafas. Nafas di sini artinya adalah
meniup disertai dengan air ludah sedikit, ya. Wa huwa dunat tafal, dan dia kebalikan atau derajatnya lebih ringan daripada tafal. Tafal itu meniup sambil benar-benar meludah. Wan nafsu fi'lus sahir, dan nafs adalah perbuatan tukang sihir. Fa idza takayyafat nafsuhu bil khubthi wasyarri alladhi yuriduhu bil mashhur wa yasta'inu alayhi bil arwahil khabithah nafakha fi tilka al 'uqdah nafkhan ma'ahu riq. Nafs adalah perbuatan tukang sihir. Maka jika dirinya ingin melakukan keburukan terhadap orang lain yang diinginkan dari objek yang diinginkan untuk disyirikkan, maka kemudian dia meminta pertolongan kepada ruh-ruh yang buruk. Ya, kemudian setelah itu ia meniup pada ikatan-ikatan tersebut, tiupan yang disertai dengan air ludah. Fayakhruju min nafsihil khabithah nafsun mumajizun lisyarr wal adha muqarinun lirriqil mumajaz lidzalik. Maka keluar dari dirinya yang buruk seseorang yang terkontaminasi dengan keburukan dan perbuatan menyakiti, ya, disertai dengan air ludah yang sudah tercampur tadi. Waqad yatasa'adu huwa warruh asy-syaitaniyyah ala adzal mashhur wa yusibuhu biiznillahil kaunil qadari la syar'i. Dan mereka saling tolong-menolong antara ruh syaitan dengan tukang sihir untuk memberikan pengaruh buruk kepada objek yang disihir. Maka mereka menimpakan kepada objek yang disihir tersebut dengan izin Allah secara kauni, bukan secara qadari. Secara kauni, bukan secara syar'i. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi maksud dari perkataan Imam Ibnu Qayyim ini adalah bahwa tukang sihir apabila ingin mensihir, maka dia melakukan ikatan-ikatan. Lalu ikatan itu dijampi-jampi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Falaq. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari keburukan wanita-wanita yang meniup di ikatan-ikatan. Kemudian setelah itu, begitulah cara tukang sihir ingin mensihir objek yang disihir, yaitu meminta bantuan kepada iblis dan syaitan. Kemudian qauluhu wa man sahara faqad asyrak. Nassa fi anna as-sahira musyrik idh la yata'atta as-sihr biduni syirk kama hakahu al-hafidh an ba'dihim. Dan siapa yang melakukan praktek sihir, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Di sini penulis menegaskan, penulis berkata, di dalam hadis ini disebutkan bahwa tukang sihir musyrik. Kenapa? Karena tidak terjadi sihir kecuali tanpa kesyirikan. Nah, tukang sihir pasti musyrik. Karena tidak terjadi sihir tanpa kesyirikan. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dari sebagian ulama. Kemudian di dalam hadis disebutkan qauluhu wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang bergantung terhadap sesuatu apapun, ya, selain Allah, maka disandarkan ia kepada sesuatu tersebut. Ai man ta'allaqa qalbuhu syai'an. Maksudnya adalah siapa yang hatinya bergantung kepada sesuatu bihaitsu ya'tamidu alaihi wa yarjuhu
wakalahu Allah ila dzalika syai', yang mana ia bersandar kepada sesuatu tersebut, berharap kepada sesuatu tersebut, maka Allah sandarkan ia kepada sesuatu tersebut. Jadi tidak pernah bersandar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ta'allaqa ala rabbih wa ilahihi wa sayyidihi wa maulahu rabbu kulli syai', rabbi kulli syai' wa maliki kafahu wa waqahu wa hafizahu wa tawallahu fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Tetapi siapa yang bersandar kepada Rabb-nya, Tuhannya, pemimpinnya, Rabb-nya, Rabb segala sesuatu, Raja segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Maka Allah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pemberi kemenangan. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 36, Alaihissallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi hamba-hambanya? Nah, telah mencukupi hamba-hambanya. Wa man ta'allaqa 'ala as-saharati wasyayatin wa ghairihi minal makhluqin wakalahu Allah ila man ta'allaqahu fahalak. Barang siapa yang bergantung kepada tukang sihir, para syaitan dan selain mereka dari para makhluk, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gantungan kepada mereka dan akhirnya dia binasa. Nah, ini bahayanya orang yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'ammala dzalika fi ahwalil khalq wa nadhara bi'ainil basirah ra'a dzalika 'ayanan wa hadza min jawami'il kalim wallahu a'lam. Dan barang siapa yang memperhatikan akan hal tersebut di dalam keadaan-keadaan makhluk dan ia melihat dengan mata pengetahuan dan ia melihat secara langsung, maka itu akan dia dapati, dan ini termasuk daripada jawami'ul kalim, yaitu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan sedikit tetapi penuh dengan makna. Nah, kemudian selanjutnya penulis berkata, nah itulah dalil yang dibawakan oleh penulis tentang macam-macam sihir, yaitu dengan membuat buhul, lalu setelah itu dijampi-jampi, lalu setelah itu bisa membahayakan objek yang ingin disihir. Wa 'an Ibnu Mas'ud anna Rasul radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum ma al-'adh qala hiya an-namimah al-qalatu bainan nas rawahu Muslim. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau aku beritahukan apa itu al-'adh? Al-'adh, ain dad ha. Maka Rasulullah SAW bersabda, hiyan namimah, itu adalah an-namimah, ya, yang memindahkan perkataan di antara manusia. Dia adalah namimah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini disebutkan oleh penulis di sini dalam hadis yang berkaitan dengan kesyirikan. Dalam hadis yang berkaitan dengan sihir. Kenapa? Karena namimah atau mengadu domba, memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain untuk menghancurkan hubungan keduanya. Nah, ini termasuk sihir. Kenapa? Karena tadi akibat dari mengadu domba ini, maka terpisahlah hubungan, tercerai-berailah kesatuan. Baik. Qauluhu ala hal unabbiukum wa ukhbirukum wal 'adlu bi fathil muhmalah wa sukunil mu'jamah. Hal unabbiukum artinya adalah ukhbirukum. Apakah kalian mau aku beritahukan sesuatu? Qala Abu Sa'adat, hakadha yurwa fi kutubil hadis.
Walladzi fi kutubil gharib ala unabbiukum mal 'idhah bi kasril 'ain wa fathid dhad. Abu Sa'adat rahimahullah berkata, demikianlah yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, yaitu al-'adhu, ain dotnya sukun, tetapi diriwayatkan di dalam kamus-kamus al-'idhah, ainnya pakai harakat kasrah, dotnya pakai harakat dhammah. Al-'idhah, ya. Qala az-Zamakhsyari asluha al-adha fa'latun min al-adha wa huwa al-buh fa hudhifat lamuhu kama hudhifat min as-sana wash-shafah wa tajma'u ala adhin thumma fassara biqawli hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Al-adha sini artinya adalah an-namimah, yaitu memindahkan perkataan manusia, ya. Kenapa? Li'annaha la tanfaqu 'anil kadhib wal buhtani ghaliban. Karena dia tidak akan terlepas dari dusta, kemudian kebohongan besar secara umum. Dzakarahul Qurtubi rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kemudian وذكر ابن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. Disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Barr, ulama madhab Maliki, dari Yahya bin Abi Katsir bahwa beliau berkata, orang yang mengadu domba dan orang yang tukang dusta merusak lebih banyak selama satu jam, tidak seperti orang yang merusak atau an-nammam, yaitu orang yang mengadu domba dan orang yang tukang dusta di dalam saya ulangi ya, orang yang tukang dusta, orang yang suka mengadu domba merusak di dalam 1 jam sesuatu yang lebih besar, daripada yang tidak dirusak oleh tukang sihir di dalam 1 tahun. Artinya apa? Kadang pengadu domba, tukang dusta, lebih merusak daripada Ikhwatul Islam, pemerhati roja dimanapun Anda berada, kami sampaikan permohonan maaf di kesempatan hari ini ada permasalahan dalam audio kami. Untuk menyimak perjalanan kajian ini bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Sihh Hafidhahullah Ta'ala, kami sampaikan maaf sekali lagi, dan kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini insyaAllah. Semoga Allah memberikan kemudahan kembali untuk kita mendapatkan pelajaran dari beliau. Cek. Cek.
cek, cek, bismillah, cek, 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 bismillah, cek, 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 cek. Ada apa? Cek, 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 cek. Cek, cek, cek.